Partai Ember. Ya. Salam 3 jari. 1, 2, 3. Ya pemirsa, kali ini saya bersama Bapak Wali Kota Depok nih, Pak Nur Mahmudi, dan juga ada Pak RW. Pak RW siapa namanya, Pak? Pawan. Pawan. Iya. Saya mau diajarin bagaimana sih kita sebagai masyarakat itu memilah-milah sampah. Nah, karena kita ada yang namanya Partai Ember. Nah, apa itu Partai Ember? Pak Nur Mahmudi yang akan ngajarin saya nih, Pak ya. Jadi maksudnya ini Partai Ember apa nih sih, Pak? Partai Ember itu adalah sebuah gerakan yang melibatkan seluruh masyarakat, dari rumah ke rumah, kemudian berkelompok dan lain sebagainya. Yang prinsipnya adalah kita akan mengajak mereka memilah sampah-sampah organik yang mudah busuk untuk dikumpul-kumpulkan di dalam ember kecil. Setelah mereka kumpulkan di ember-ember yang kecil, kemudian secara kolektif dikumpulkan bersama-sama dalam sebuah ember yang besar. Semua warga masyarakat se-Kota Depok yang ada 900-an RW ini akan terus bertekad untuk melakukan pemilahan sampah dengan menggunakan ember-ember ini. Itulah yang mereka akhirnya yang disebut dengan Partai Ember. Ada singkatan lagi ember tuh, Pak ya? Ember itu adalah ekonomis, mudah, dan bersih. Nah, kalau gitu kita sekarang mungkin mau keliling-keliling. Nah, kalau kepingin tahu teknisnya, kita memang sebaiknya saya akan ajak Mas Indra untuk pergi langsung ke salah satu penghuni rumah GMM. Gria Melati Emas. Nah, di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Kelurahan Jatimulya. Yuk kita lihat ya. Monggo. Oh, ini ya. Ini Pak RW ya. Ini rumahnya siapa ini Pak RW? Rumahnya Pak Husni. Pak Husni nih. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Pak Husni dan Ibu, bagaimana kabarnya? Rumahnya bagus ya. Mana nih Ibu? Ibu Husni ya. Alhamdulillah. Bu Siwi. Jadi ceritanya Pak Indra ini kepingin mengetahui seperti apa sih yang dimaksud dengan Partai Ember dan apa sih kegiatannya Partai Ember itu. Di samping itu juga kalau sampah-sampah yang non organiknya dan sampah organik keringnya itu juga diapain begitu. Paling tidak Partai Embernya itu seperti apa sih gitu. Nah, gimana nih Bu? Apa nih sekarang nih? Nih, misalnya nih kalau buah ini semuanya masuknya kategori organik basah. Organik basah. Itu nanti boleh dicoba ini kayaknya Mas Indra. Nah, coba ini aja, sampai satu aja, saya satu. Nah, kalau sampean digigit saya pakai begini. Nah. Terus apa pakai tangan, Pak? Sama aja. Ya. Manis sudah enak loh, Bu. Asem. Nah, ini masuk organik. Secara definisi ini juga organik. Ini organik, tapi ini organik kan ini sebenarnya adalah dari pulp. Kalau dibiarkan masukin ke tanah akan terurai juga, terdegradasi. Tapi dalam gerakan Partai Ember ini tidak boleh masuk dalam Partai Ember. Tidak boleh nih. Ini nanti masuk dalam residu. Kenapa? Kalau ini nanti dicampur begini, ini ada bahan-bahan kimia yang kemungkinan akan mengganggu kualitas dari komposnya. Contoh ini. Nah, kalau ini misalnya sudah nggak dipakai lagi, sudah agak rusak, ini masuknya di bank sampah. Nah, sekarang coba kita lihat nih bagaimana prakteknya embernya di Ibu. Ada, Bu. Embernya ada. Ada ya? Nah, kayak apa sih sebenarnya embernya? Nah, ini yang residu. Nah, ternyata ini tadi yang baru saja saya jelaskan, minimal kategori ada 3 kelompok ya. Kelompok yang sisa-sisa seperti ini dimasukkanlah di sini. Makanya disebut dengan Partai Ember karena alat utamanya adalah ember. Ingat, tapi embernya harus ada tutup. Oh, ada tutupnya. Ini penting ini. Coba dibiarkan nggak ada tutup,
orang akan kemungkinan begitu. Kan ada embernya Pak, yang ember lagi nih. Itu namanya penyaring Oh, itu. Ini yang penyaring supaya ini nanti apa namanya tidak basah. Nah, Oh gitu. lah habis Ini? itu kemudian yang tadi seperti ini karena ini juga organik yang terus sekali ini yang non organik, Ya. ini yang dianggap residu masuknya di sini. Nah, dimasukkan di sini. Nah, sementara ini nanti kita setorkan ke direktur bank sampah sekitar kita. Ini yang biasanya suka bikin busuk-busuk, yang bikin kotor-kotor, bikin orang jijik dan lain sebagainya. Ini dibantu bersama-sama antara ibu-ibu dengan partai embernya, dengan DKP melalui UPS-nya. Apa yang terjadi? Setelah 14 minggu, jadilah kompos. Ya kalau gitu Pak, ini mau dibawa kemana nih sekarang nih, pengen lihat ya tempatnya. Ya begini, pokoknya ember kalau di tempat saya itu setiap pagi saya akan bawa ini. Ya. Ini namanya ember, yang biasanya kalau yang kecil ember kecil kuning begini warnanya. Oh gitu. Nah pagi saya bawa, nanti aktivitas siang sore saya bawa lagi juga ke tempat titik kumpul, namanya ember lebih gede. Nah nanti kita lihat lagi juga logonya seperti apa. Mari Ibu. Mari, Bu. Let's go. Nah, ini ceritanya. Ya. Nah, coba lihat. Ini namanya collecting point atau titik kumpul. Titik kumpul. Ini ember gede. Ember besar ini. Yang ini bisa menampung sekitar 20 sampai 25 rumah. Ini juga disiapkan yang tanda hijau ini. Nah, Kalau di rumah tanda kuning. nah yang di rumah tandanya kuning. Yang di lingkungan masyarakat tandanya hijau. Oh, ada ibunya. Aduh. Bapak siapa? Coba nih Bu, ya ternyata nih yang namanya ember ini bervariasi karena ini milik masing-masing ya. Nah ini begini. Udah cari di rumah tadi tuh. Oh. Nah ini penyaringnya. Bahwa ini kan nggak langsung bersih nih. Nah, saya cuci lagi nih. Nah kayak begini nih, tolong lihat nih. Oh, betul. Nah ini kemudian dicuci, kemudian dijemur. Kemudian tadi ada residu tadi, Nah. dibuangnya ke sini. Ini Ya. residu. Residu-residunya dibuang ke sini. Oh, ini residu-residu ya. Dibuang di sini. Betul. Setelah itu nanti akan dibawa oleh Nah, dibawa oleh Dinas Kebersihan. Ya. Setiap 2 hari sekali dia akan keliling ke tempat-tempat komunitas yang sudah punya partai ember. Nah, ini sekarang sedang membuka tempatnya untuk mengambil yang kosong ini, kemudian yang berisi ini akan dibawa ke sana. Ini adalah tong yang kosong, yang namanya ember collecting point-nya ini. Ya. Ini adalah sudah dicuci bersih, ini akan digantikan di sana. Ayo silakan. Nah, yang berisi itu diambil dibawa ke saja. sana. Tidak perlu dituang-tuang. Enggak, tidak dituang, diganti. Sekali. Diganti. Diganti. Makanya ya. satu collecting point itu harus ada 2. Satu kosong, satu yang dipakai Ya. untuk nunggu. Ini ibu-ibu GMM dari GMM bukan? Ah, ini ada nggak sih ibu-ibu yang belum mengikuti program ini, ada nggak? Saya mas. Lah kenapa Bu? Apaan sih itu mas? Program apaan? Kita Oh, ngerti. sini ini Pak Bali nih. Jadi gimana, gimana? Ibu belum ngikutin program ini, Iya mas. tapi tahu tentang ini. Tahu mas. Cuman dengar-dengar suntingan aja mas. Ibu kenapa males atau apa nih? Aduh mas, gimana ya? Sampah ya mas? Iya. Kan kotor mas bau. Emang kita pemulung bilang sampah gitu. Ya Allah Pak. Repot pak, mesti bisa-bisa gitu kan. Ada sampah basah, sampah kering. Mungkin dia nggak ngerti nih Pak. Mungkin Ribet. apa ada sosialisasi gitu Pak atau apa Pak? Pusing, pusing. Tuh, Ih, pusing tuh. pernah menghadiri sosialisasi belum?
Ibu belum pernah juga datang ke Cuma sosialisasi. dengernya mungkin karena milah-milah itu kayak Kita terus-menerus berusaha sosialisasi bagi Ya. mereka-mereka yang belum, terutama di hari Sabtu, hari Ahad, Oh, ya nggak? gitu ya. Supaya semua yang orang-orang profesional tetap bisa ikut. dan ternyata sekarang ini kita ada sosialisasinya nih. Ibu ikut aja yuk. Yuk. Nah Pak, jadi setelah dibawa ke sana di tempat yang diproses untuk menjadi kompos, terus diapain tuh Pak? Jadi yang truk tadi itu adalah mengambil yang dari collecting point tadi, Ya. langsung dibawa ke UPS. UPS itu apa? Unit pengolahan sampah. Oh. Di unit pengolahan sampah ini, sampah organik tadi itu akan dicampur antara yang kering dengan yang basah, kemudian diaduk-aduk, kemudian dibiarkan di dalam proses aerobik selama 14 minggu. Nah, setiap seminggu sekali diaduk lagi, kemudian dipindah supaya terjadi proses aerasi yang bagus, dapat oksigen. Terus seminggu lagi diproses lagi, kemudian seminggu lagi diproses lagi, sampai di minggu ke-10 ke-11 Ya. dia ayak. Akhirnya Habis diayak, kemudian itu nanti jadi kumpulan dari kompos-kompos yang sudah terdegradasi, terus siap untuk berproses menjadi kompos yang matang. Nah, habis proses kompos matang inilah kemudian dari UPS ditawarkan kembali kepada para anggota partai-partai ember Dijual ini. atau Dikembalikan gratis. Oh, gratis. Gratis ini karena hak mereka. Iya. Jadi kami DKP melaksanakan servis, yaitu servis untuk pengolahan sampah-sampah organik mereka menjadi kompos. Nah, kalau sudah ini kemudian kita juga himbau agar warga ini memanfaatkan pekarangannya untuk aktivitas pertanian, yaitu nanam buah boleh, nanam sayur boleh, nanam bumbu-bumbuan boleh, dan lain sebagainya. Yuk kita sekarang lihat ya, Ya, kayak apa warga GMM memanfaatkan pekarangannya dan memanfaatkan bahan sampah organiknya yang sudah diolah menjadi kompos ini untuk kegiatan pertanian Ya. lingkungan mereka. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Nur Mahmudi di sini akan ke tempat sosialisasi ya Pak ya? Ya, Bersama betul. ibu ini nih, yang tadi nih. Oke, ya. Nggak ngerti, tadi belum ngerti kali ya. Mumpung sekarang ini hari Minggu, Ya. saat beliau tidak bekerja, ya mudah-mudahan ya Bu ya, punya kesempatan, mudah-mudahan saya yakin deh, ibu-ibu kan profesional, Ya. sekali ini saja dengerin, insya Allah akan besok Bentar langsung aja, Bu. on air ya. Yuk, Insya mari kalau Allah. gitu kita segera ke sana Pak. Oke. Mari. Assalamualaikum. Wah, ini kaosnya agak beda nih. Ini kaos dari mana ini? Dari Dispora, Pak. Dispora. Oh, alhamdulillah, Dinas Pemuda dan Olahraga. Oh, hebat. Apa kabar Pak? Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara launching Partai Ekonomis Murah Bersih Kota Depok. Selanjutnya persembahan teatrikal dari Gria Melati Mas dengan tema GMM Membela Sampah. Assalamualaikum. Selamat siang Pak RT. Kami sebagai warga GMM tidak menerima diadakannya program memilah sampah di RT kita. Kan ini buat kita semua juga Pak. Udah ada perdanya, hati-hati loh Pak ini ya. Iya Pak RT, kami tahu sudah ada perda. Tapi ini kan kami sebagai warga, pertama di orang wajib
untuk kebersihan tetap ada. Yang kedua, kami warga juga dibebankan untuk memilah sampah dari rumah. Sampah apa itu namanya? Organik lah, residu atau sampah apa ini? Saya nggak tahu ini. Yang ketiga, dan harus kami buang lagi ke titik poin yang sudah disediakan dari Pak RW kita. Gimana Bapak? Setuju tidak? Kerja Pak, kerja. Jadi kumuh Pak, jadi kumuh. Titik kumpulnya kumuh. Aspirasinya nanti kita awal. Yang penting bapak-bapak ikut membantu. Intinya, kami warga GMM tidak setuju dengan program ini. Gimana Pak? Setuju tidak? Bantuin malah. Gitu maksudnya. Tetap kita bersih. Kita support pemerintah kita, oke? Assalamualaikum Bu RT. Ya, waalaikumsalam. Ngapain Bu? Hah? Beres-beres nih, sapu-sapu. Itu saya mau tanya, kemarin saya buang sampah. Kok dikasih tahu ke grup ya kalau ke grup saya buang sampahnya salah. Banyak Bu, sampah-sampah yang salah juga dibuangnya. Bu nggak percaya, lihat dulu nih foto saya nih. Sana. Nggak bisa lagi buka kuncinya, bisa Bu? Ya nggak bisa lah. Telepon ibu, Apa saya Bu? apa ibu? Kata saya Bu. Kata saya. Ayo. Coba. Nggak usah ketawa, saya mau marah. Mana ya fotonya? Nah, itu foto bapaknya itu Itu foto suami saya salah. Ah, ini Bu. sampah. Ya kan banyak yang salah, bukan saya aja. Itu lagi Bu, program-program pilah-pilah sampah. Ribet Bu, saya kan banyak kerjaan. Saya kan juga artis sama Mama Bekti. Mama Bekti banyak jual, saya banyak main game. Oh Bu, main game Bu. Saya beli Bu. Nanti kita duel ya. Ya, udah sampah dulu. Assalamualaikum Bu RT, Pak RT. Waalaikumsalam. Ngapain sih lu pada? Iya, mangga-mangga. Gini, Pak RT, Bu RT. Kita kayaknya keberatan itu ya, ada titik sampah di depan samping, tepatnya di samping rumah saya. Tolonglah dipindah gitu. Emang kenapa? Aduh, banyak laler, banyak tikus, bau. Enak Bu RT, rumahnya jauh, nggak ngeliat sampah ngejugruk gitu. Sebenarnya gini loh, kalau kita membuang sampahnya dengan baik dan benar, sampah itu tidak akan bau, tidak ada lalat, tidak akan ada belatung-belatung yang banyak begitu tuh, nggak akan. Kita memilah sampahnya dengan betul, residu ke residu, organik ke organik, dan kalau ada yang berserakan, kita langsung dirapiin lagi, tutup lagi, kan rapi. Pokoknya gini aja Bu RT, kami nih warga seblok nggak setuju, itu aja gitu. Kalau mau taruh di titik sampah, jauh-jauhin dari blok kami, toh kami juga nggak milah di situ ya. Ya udah gitu aja ya Bu RT, minta tolong besok lah dipindahin gitu ya. Iya ya, ya udah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sepenggal kisah cerita mengenai sampah yang terpilah. Kisah ini hanya sebuah cerita yang tidak pernah terjadi di lingkungan GMM. Mengapa? Karena warga GMM kesehariannya semangat membiasakan keluarganya melakukan pemilahan sampah dari rumah. Setiap paginya selalu memberikan pelajaran baru mengenai sampah yang membawa berkah. Komitmen dan konsisten menjadikan warga GMM dan pengurus RT RW 08 selalu melakukan evaluasi dari sisi kesiapan warga atau kesiapan sarana prasarana. Dalam prosesnya, warga tidak akan mundur ke belakang dan akan selalu maju terus mendukung program pilah sampah persembahan Kota Depok untuk Bumi Pertiwi. Hidup Kota Depok! Hidup! Hidup Kota Depok! Hidup! Hidup Kota Depok! Hidup Kota Depok! Jadi dengan launching yang akan disampaikan oleh Pak Wali hari ini, kita berharap bahwa gerakan memilah ini benar-benar serentak dilakukan oleh warga Kota Depok, tentu dibantu oleh Pak Camat, Ibu Camat, Pak Lurah, Ibu Lurah, dan seluruh kader bank sampah yang memang
menjadi ujung tombak kita selama ini, termasuk Pak RT dan Pak RW juga. Nah, capaian kita hari ini terakhir yang ingin saya laporkan bahwa kita sudah mengelola sampah organik sisa makanan dari rumah tangga perharinya 70 ton lebih, ya, perharinya 70 ton lebih, ya. Dan itu kita proses menjadi kompos yang sangat bagus. Nanti warga boleh mengambil, ya, warga boleh mengambil gratis, ya. Jadi pemilahan sampah ini mendatangkan manfaat yang banyak sekali bagi warga. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, terjadi perubahan perilaku, perubahan budaya di masyarakat, dan juga memiliki nilai ekonomis, ya. Sebagaimana yang tadi sudah dilakukan sejak pagi, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak RW, para RT, ibu-ibu kader, baik kader Posyandu, kader PKK, kader Partai Ember, dengan didahului oleh teatrikal tadi. Mudah-mudahan warga Depok menjadi warga yang responsif dengan sepenuh hati dan pemahaman yang kokoh, melakukan pemilahan dengan program yang tadi sudah dikemukakan, berakhir kepada zero waste management, waste to energy, dengan pengolahan sampah kita menjadi sebagian adalah menjadi kompos, sebagian masuk ke dalam industri rekayasa pemanfaatan limbah menjadi aneka produk yang bermanfaat, kemudian juga menjadi bahan-bahan recycle yang kemudian juga bermanfaat lagi juga kepada masyarakat. Kemudian produk-produk yang berbahaya masuk ke dalam unit insinerator yang berakhir menjadi abu yang mudah-mudahan juga tidak berbahaya bagi masyarakat. Selanjutnya residu atau limbah sampah yang tinggal sedikit itu akan dipakai menjadi bahan bakar untuk memproduksi energi listrik. Ini adalah kronologi sistem yang komprehensif yang sedang dideklarasikan dengan judul Partai MRI. Dengan demikian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Mas Indra Bekti. Saya sematkan dulu Jurkam Partai Ember Kota Depok dan Indonesia. Ya, inilah dia Mas Indra Bekti, kita sambut sebagai Duta Partai Ember Kota Depok. Dengan ini saya percaya, saya nobatkan Mas Indra Bekti sebagai Jurkam Partai Ember Depok dan Indonesia. Jurkam Partai Ember dinobatkan dan ditetapkan. Saya sangat bangga sekali betapa ini merupakan sebuah program yang sangat manusiawi, ya Pak, ya. Intinya istilahnya manusiawi karena kita memanusiakan diri kita sendiri gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah contoh, ya, bahwa setiap kita harus melakukan program ini dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul, proklamasi, Pak. Baik, kalau begitu saya terima kasih banyak Bapak Nur Mahmudi sudah mau mempercayai saya sebagai juru kampanyenya di Partai Ember. Untuk Bapak-Bapak mohon bantuannya, saya tidak usah malu-malu untuk menegur saya, untuk menelpon saya secara langsung, Pak. Nanti saya sebar luaskan program ini dengan segala kemampuan yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Partai Ember Kota Depok saya nyatakan di launching, diresmikan, dibuka. Berhenti, luar biasa nih. Aduh, bikin kaget orang aja nih. Jadi ini adalah alat membuat biopori. Nah, yang namanya biopori yang ini. Ini namanya lubang biopori. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi rangkaian acara launching Partai Ember dan juga pengukuhan saya sebagai juru kampanye. Dan baru saja tadi kita sudah akhirnya mengerti ya Pak ya. Saya pun jadi mengerti benar bagaimana kita sebagai warga itu memilah-milah sampah. Kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Indra Bekti pada forum sosialisasi sekaligus juga launching Partai Ember di Kota Depok ini, karena ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memperjelas kesimpang siuran pemahaman yang dianggap sulit di dalam memilah sampah, mengolah sampah yang benar, yang akhirnya mudah. Ya betul, jadi banyak sekali gerakan dari Partai Ember ini yang istilahnya menghasilkan ya Pak ya. Jadi apa yang kita buang ternyata menghasilkan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan di Depok segera terbentuk di seluruh RW di Kota Depok. Pada waktu yang sama juga rekan-rekan dari daerah-daerah lain atas kolaborasi kita nanti bisa juga terinspirasi untuk membentuk Partai Ember, membangun sistem pengolahan sampah yang lebih komprehensif sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu tentang persampahan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Nur Mahmudi Wali Kota Depok. Partai Ember, ekonomis, mudah, bersih.